Alhamdulillah Alhamdulillahil wahidil qahhar Al-malikil jabbar mukawwirul layli 'alan nahar tafsiratan liulil qulubi wal absar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi zawil babi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil laghyar wa miftahi babil isyar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ittali amma ba'du. Faya ayuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang di hari yang mulia ini Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, sehat walafiat, panjang umur, sehingga Allah gerakkan kaki kita untuk melangkahkan ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Berapa banyak orang-orang di luar sana yang Allah kasih sehat, yang Allah kasih nikmat panjang umur, yang Allah kasih nikmat masih bisa berjalan, yang Allah kasih nikmat pendengarannya masih mendengar kalimat azan, yang Allah masih memberikan banyak nikmat-nikmat sehat yang lainnya, tapi tidak mampu untuk menggerakkan kakinya, langkahnya untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, insyaallah kita sebagai pengikutnya yang nantinya kita mengharap syafaatul uzmah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengingatkan pada diri pribadi dan umumnya, kepada jamaah yang hadir di sini semua, mari sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti imtithalul awamir, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajtinabu nawahi, dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Agustus, kita mengetahui semua ada tanggal 17 Agustus adalah merupakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia, di mana pada tanggal tersebut rakyat, bangsa dan negara Indonesia kemarin merayakan kemerdekaan ulang tahun negara Indonesia ini yang ke-79 tahun, di mana kemerdekaan ini adalah diperjuangkan oleh orang tua kita, oleh orang-orang yang terdahulu. Mereka
memberikan kemerdekaan ini kepada kita agar kita menikmati kemerdekaan ini. Kemerdekaan diproklamirkan pada waktu itu, yaitu di hari Jumat pada bulan Ramadan. Ketika diproklamirkan oleh presiden yang pertama, bendera pun dikibarkan dan mereka semuanya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pada saat itu lidah-lidah orang yang berdoa dikabulkan. Kenapa? Karena orang-orang pada saat itu berpuasa di bulan suci Ramadan. Nabi bersabda, "As-shaim hatta yuftir." Orang yang berpuasa sebelum berbuka doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu pada saat itu yaitu dua kemuliaan, yaitu pada hari Jumat Sayyidul Ayyam dan Sayyidus Suhur, di mana bulan itu adalah bulan suci Ramadan, bulan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan Indonesia ini adalah salah satu campur tangan dari Allah dan para malaikatnya yang memberikan rahmat untuk bangsa Indonesia ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini anak-anak kita tidak mengerti kapan kita merdeka. Dan karena apa kita merdeka? Karena mereka tidak punya lagi pondasi agama yang kuat. Tanpa sadar kita sudah mensekulerkan mereka. Kita sudah membuat mereka tidak mengenal agama. Mereka menganggap agama hanyalah untuk menikah di masjid, untuk mensolatkan jenazah di masjid, dan untuk orang-orang yang sholat di masjid. Itu pun kemerdekaan anak-anak kita kurang memahami dan kurang mengerti. Padahal tertuang dalam Undang-Undang Dasar Kemerdekaan atas berkat rahmat Allah dan diiringi dengan keinginan yang luhur. Para pejuang kita munajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemerdekaan bangsa dan negara ini. Tapi setelah merdeka 79 tahun yang lalu, apa yang terjadi? Malam-malam kemerdekaan, rakyat bangsa Indonesia ini banyak mengisi dengan acara-acara yang tidak mencerminkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang memainkan organ tunggal, banyak yang joget-jogetan, banyak yang bermabuk-mabukan, banyak yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam surat An-Nisa Allah katakan, "Ma yaf'alullahu bi'azabikum." Allah tidak akan memberikan azab, Allah tidak akan menurunkan azab kepada rakyat dan bangsa Indonesia ini. Bagaimana kalau rakyatnya ini syakartum wa amantum? Kalau rakyatnya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak bersyukur yang nantinya inna azabi lasyadid, Allah akan memberikan azab yang begitu pedih bagi rakyat dan bangsa Indonesia ini. Ingat kata Allah, azabku itu sangat pedih. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. 79 tahun kemerdekaan. Bagaimana dengan kontribusi pemerintahan kepada pendidikan agama? Bagaimana kontrol dengan acara-acara yang ada di televisi? Bagaimana iklan-iklan yang timbul di handphone anak-anak kita? Apakah itu berisi agama? Ataukah berisi perbuatan maksiat? Ataukah berisi yang lain-lain? Sehingga anak kita jauh dari agama, kurang dari agama, dan mereka senang bermain dengan handphone daripada mereka mengaji dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya kekuasaan untuk merubah negeri ini, tapi paling tidak di dalam rumah tangga seorang ayah punya kekuasaan terhadap anak dan keluarganya.
maka ini semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ia pimpin di dunia ini. Maka merdeka berarti kita berhasil mengusir penjajahan, tapi penjajah Belanda memang sudah lama pergi meninggalkan bangsa dan negara kita ini. Lagi yang nanti jadi jajah dengan orang-orang kulit yang sama. Kita tidak lagi dijajah oleh Belanda, tidak lagi dijajah oleh orang-orang Jepang dan yang lainnya, tapi kita dijajah dengan orang-orang yang mungkin kulitnya sama, yang katanya semuanya sama, sukunya sama, dan yang lainnya sama. Itulah yang dikatakan orang-orang yang munafik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan lebih jahat daripada penjajah. Itulah yang disebut orang-orang munafik. Ayatul munafik salasun. Dikatakan tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddasa kazzaba, jika berbicara ia berdusta. Wa idza wa'adda akhlafa, dan jika berjanji ia mengingkari. Wa itu'mina khana, dan ketika diberikan amanah ia khianat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini berapa banyak orang miskin yang tidak dapat makan karena berasnya diambil oleh orang-orang kaya, diambil oleh para pejabat, diambil oleh para penguasa. Berapa banyak orang-orang yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya, anak-anaknya tidak dapat bersekolah. Dapatkah kita mengatakan bahwa bangsa dan negara Indonesia ini sudah merdeka? Maka makna kemerdekaan adalah menginginkan kesejahteraan hidup bersama di bawah naungan langit Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemerdekaan itu bukan hadiah dari Belanda. Indonesia itu merdeka keringat air mata dan darah dan nyawa dari orang-orang tua kita yang kadang mereka tidak sempat menikmati kemerdekaan ini. Mereka berjuang untuk kita, mereka berlinang air mata. Untuk kita, mereka berjuang mengalirkan keringat dan darah. Untuk kita, mereka berjuangkan mengorbankan nyawa yang satu-satunya yang mereka miliki. Untuk apa? Untuk anak cucunya agar bisa menikmati kemerdekaan ini. Mereka rela mengorbankan nyawa yang cuma satu untuk anak, keluarga, cucu dan yang lainnya yang nantinya bisa menikmati kemerdekaan ini. Tapi kadang kita ketika kita menikmati kemerdekaan ini, kalau dulu orang-orang beriman, imannya untuk memperebutkan kemerdekaan, tapi sekarang orang-orang yang beriman harusnya mengisi kemerdekaan ini dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tashkurun, sangat sedikit sekali bangsa rakyat Indonesia yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, khususnya nikmat kemerdekaan ini. Jangan sampai Allah murka, jangan sampai Allah marah yang nantinya ketika kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah marah, kalau Allah sudah murka, Allah akan turunkan azabnya untuk siapa? Untuk kita, untuk negeri ini. Karena apa? Qalilan ma tashkurun, karena sedikit sekali orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan sedikit khutbah Jumat ini mudah-mudahan dapat kita resapi, dapat kita renungi, yang nantinya keluar dari sini kita sampaikan kepada keluarga yang ada di rumah, yang kita harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qouli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم تعالى خلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يسر لنا أمورنا وأسراتنا أمور الوالدين أمور وأسراتهم أمور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في أي مكان في كل الزمان اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله الأكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله